Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, ada teman kalian yang tidak hadir. Siapa? Sekretarisnya silakan. Andi Dispen, terus Zahara sakit. Andi Dispen, Zahara sakit. Iya, sudah. Oke. Kedua ya berarti. Oke, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem. Sebelum Ibu menjelaskan tentang ekosistem, karena pada kesempatan beberapa minggu kemarin ada terjadi banjir di berbagai macam daerah tempat tinggal kita. Jadi Ibu minta tolong kepada kalian untuk menyumbangkan sedikit uang kalian, uang jajan kalian untuk membantu teman kita yang terkena banjir. Nanti silakan kumpulkan kolektif dengan bendahara, nanti bendahara kita kumpulkan uangnya, kita kumpulkan langsung ke sekolah. Oke nak ya? Oke. Sebelum kamu mulai pelajaran pada hari ini, biar lebih semangat nih, Ibu ada tepuk semangat. Kamu tepuk semangat dong? Belum? Oke, tepuk semangat. Lihat dulu Ibu ya, kalau Ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Ya, oke? Oke. Biar semangat belajarnya. Oke, mulai. Tepuk semangat. Sebelum kita mempelajari ekosistem, Ibu akan memberikan apa yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Peserta didik dapat menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya dan menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antara komponen ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, responsif, dan santun. Oke, ini ekosistem. Pernah lihat ini apa nih? Kalau Ibu ada gambar di sini, gambar apa ini kan? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Gambar apa ini? Sungai, danau, laut. Siapa? Tunjuk tangan ayo. Siapa yang bisa? Gambar apa ini? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Yo, silakan. Hilang. Danau. Yo, danau. Di danau ini ada apa saja nak? Itu tanya. Bukan. Ada, ya ini hewan-hewannya. Ada hewan, berbagai macam hewan, berbagai macam. Terus ada apa nih yang biru-biru? Air. Terus jangan lupa untuk itu biru-birunya toh. Apa yang tempat kita berpijak? Apa? Jadi kalau disimpulkan dari gambar ini, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke? Nah ini lingkungannya yang ini ada air, ada udara, ada tanah, sedangkan makhluk hidupnya adalah ada hewan-hewannya, ada tumbuhan. Ya, itu ekosistem. Sekarang satuan penyusun ekosistem. Ini satuan penyusun ekosistem yang paling rendah itu individu. Nah, ini individu. Kalau kita lihat di sini, kalau di sini kan dari yang paling kecil sekali adalah atom. Sedang atom jadi molekul. Molekul berubah menjadi sel, kemudian berubah menjadi jaringan, kemudian jadi organ, kemudian menjadi sistem organ, tambah sistem. Kemudian kalau sudah lengkap organ-organ kita
individu itu berarti apa nak? Siapa yang tahu? Yang sudah baca kemarin. Individu adalah apa? Individu adalah di buku biologi kalian. Individu apa tuh di ekosistemnya? Di buku bab 9 ekosistem. Nah, ini kita belajar ekosistem nih. Individu adalah siapa yang tahu? Tunjukkan aja. Sekarang bilang lagi. Itu adalah satuan fungsional dan struktural berpikir dalam ekosistem yang tidak dapat dibagi lagi. Yang tidak dapat dibagi lagi. Benar ya jawaban sekarang ya. Jadi yang tidak dapat dibagi lagi akan disebut dengan makhluk hidup tunggal. Mau di sini. Ini makhluk hidup tunggal. Contohnya ini ada gajah. Jadi seekor gajah itu disebut dengan individu. Kemudian individu, kalau individu yang sama jenisnya berkumpul itu menjadi populasi. Ingat populasi itu yang satu jenis. Karena sekelompok gajah itu berarti disebut dengan populasi. Kalau komunitas, berarti komunitas itu naik lagi jadi komunitas. Komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai macam spesies. Ya, jadi kalau ada di padang rumput itu ada sapi, ada kambing, ada semut, ada kupu-kupu, itu disebut dengan komunitas. Karena kalau ibu kaitkan lagi ini dengan ekosistem, kalau ada dengan lingkungannya berarti itu disebut dengan ekosistem. Kalau ada lingkungannya, tadi tanah, ada udara, ada air, itu disebut dengan ekosistem. Yang lebih tinggi lagi itu disebut dengan biosfer atau bioma. Biasanya lebih tinggi lagi dari ekosistem. Siapa nih? Kalau punya ekosistem disebut yang paling rendah itu ekosistemnya contohnya di rumah itu adalah akuarium. Akuarium itu ada apa saja? Tunjuk tangan yang bisa. Di dalam akuarium ada apa saja? Yuk, tunjuk tangan. Yuk. Ikan, Pagi. Yuk. air, Ikan. Ada air. Ada apa lagi? Ada tumbuh-tumbuhannya. Terus ada apa lagi? Biasanya kalau buat akuarium ada apa lagi? Ada batuannya. Terus ada? Pasti ada oksigennya. Ada oksigennya? Iya. Ada udaranya. Jadi itu yang secara sederhana, ekosistem yang ada di rumah kita secara sederhana. Tapi kalau naik lagi Bu, apalagi Bu yang di luar rumah kita Bu, contohnya pegunungan, contohnya danau. Danau itu yang sederhana ini saja. Kemudian naik lagi lebih tinggi dari ekosistem, biosfer atau bioma. Contohnya apa nak? Yang lebih tinggi lagi dari danau adalah lautan. Terus apa lagi? Pegunungan. Apalagi biosfer ini? Gurun sama kutub. Jadi yang lebih luas lagi dari ekosistem itu disebut dengan bioma atau biosfer. Kemudian komponen ekosistem. Ini tersusun atas faktor biotik sama abiotik. Faktor biotik ini tadi yang hidup, faktor yang hidup, bukan makhluk hidup. Makhluk hidup tadi ada berapa makhluk hidup? Siapa yang tahu? Makhluk hidup dibagi menjadi berapa? Ayo. 3. Siapa yang nyebut 3? Yuk, oke. Yuk. Ayo, Lukman. Manusia. Hewan. Tumbuhan. Oke, pintar jawabannya ya. Jadi makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, tumbuhan. Ini faktor biotik. Nanti manusia, hewan, tumbuhan itu nanti dibagi lagi posisinya ada berbagai macam nih. Produsen. Berarti kalau produsen itu berarti yang apa nak? Dalam ekonomi. Produsen adalah yang apa? Tunjuk tangan. Yuk, Aila ya. Amelia, yuk. Sebagai tempat yang menghasilkan barang jasa. Ya, kalau dalam ekonomi yang menghasilkan membuat barang atau jasa. Tapi biasanya kalau dalam biologi yang menghasilkan makanan. Siapa yang bisa menghasilkan makanan? Contohnya? Tumbuhan. Oke, jadi benar produsen ini diduduki oleh tumbuhan. Sedangkan konsumen itu adalah yang memakan produsen. Biasanya konsumen dibagi berbagai macam. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Konsumen tingkat 1 itu yang biasanya yang makan produsen. Biasanya yang makan tumbuhan hewan apa nak? Disebut dengan istilah? Herbivora. Herbivora. Bentar. Yang memakan herbivora? Karnivora. Siapa tunjuk tangan yuk? Yuk. kambing, kelinci, dan lain-lain. Yo, itu herbivora. Sekarang yang memakan herbivora siapa? Kira? Iya, karnivora. Oke, yang memakan lagi atau disebut lagi yang bisa memakan dua-duanya apa nak? Omnivora. Ya, omnivora. Jadi tingkatan yang kedua dan ketiga dan seterusnya ini bisa diduduki oleh karnivora dan omnivora. Kemudian jika konsumen ini
mati akan membusuk, diuraikan oleh pengurai. Pengurai ini contohnya bakteri dan siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Bakteri dan siapa yang menguraikan kita? Belakang? Ya, pintar. Jamur. Kemudian kalau sudah busuk, kemudian bangkai itu dihilangkan, tinggallah tulang belulang. Siapa yang bekerja? Itu disebut dengan detritivore. Siapa contohnya? Yang menghilangkan jasad makhluk hidup yang telah mati. Ayo. Siapa nak? Cacing, siput, ruin dan tripang. Itu contoh. Ya, sekarang ini faktor biotik. Sekarang faktor abiotik. Faktor abiotik tadi atas air, udara, tanah, kelembapan itu air, udara, tanah, kelembapan dan suhu yang ada di lingkungan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sekarang kita belajar rantai makan. Di SMP pernah belajar rantai makanan? Pernah kan dengarnya rantai makanan? Rantai makanan itu apa? Di sini nih, peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup. Garis bawah lagi, makhluk hidup, bukan memakan benda mati atau makhluk yang telah mati, ya. Dengan urutan-urutan tertentu. Kembali lagi urutannya kayak mana, Bu? Urutannya ini yang tadi Ibu jelaskan tadi. Harus ada urutan pertama, harus ada produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Nah, mengurai dengan detritivore tidak dimasukkan ke dalam materi. Jadi cukup sampai konsumen, ya, konsumen. Oke, kembali lagi ke rantai makanan tadi. Kemudian kalau rantai makanan itu ada 3-4 rantai makanan, terus dikumpulkan, itu berubah menjadi jaring-jaring makanan. Jadi kumpulan seluruh rantai makanan yang tumpang tindih dan saling berhubungan dalam satu ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Ini contohnya nak, pernah lihat? Pernah? Ini apa nih, gambar apa nih? Rumput dimakan oleh ulat. Sekarang ibu tanya, rumput posisinya sebagai siapa? Yo, siapa nak? Yo, produsen. Dimakan oleh belalang. Belalang, apa posisi belalang? Siapa yang tahu? Yo, konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh katak. Siapa katak? Ayo. Konsumen tingkat 2. Katak dimakan oleh ular. Siapa ular? Konsumen tingkat 3. Dan ular dimakan oleh elang. Kemudian kalau nanti akan dibusukkan di proposal. Ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa, sampai sini saja konsumen. Jadi ada berapa di sini konsumennya? 6. Sampai konsumen? 3, 4. Iya, sampai konsumen 4. 1, 2, 3. Sekarang jaring-jaring makanannya ada berapa nih? Ibu tanya sekarang, produsennya di sini siapa? Siapa nak? Rumput. Dan produsen itu yang harus membuat makanan sendiri kan? Nanti rumput ini ada berbagai macam yang dimakannya. Ada konsumen tingkat 1. Siapa saja konsumen tingkat 1 di sini? Tunjuk tangan. Kira, ayo. Iya, kelinci, tikus, belalang. Ini makan rumput. Jadi konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 2. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ayo. Sim. Kata burung. Konsumen tingkat yang ini dong, Sil. Lihat, Sil. Dari konsumen yang rantai makanan 1, Sil. Siapa yang konsumen tingkat 2-nya? Serigala. Yang di sini dari mus, tikus dimakan oleh? Dimakan oleh burung hantu. Terus dimakan oleh siapa lagi? Elang. Terus dimakan oleh? Serigala. Jadi kayak ini bercabang begini. Jadi kalau bercabang begini itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Kemudian yang ini rumput dimakan oleh belalang. Si belalang ini siapa yang makannya? Ada berapa konsumen yang memakannya? Ada berapa? Ada 2. Siapa saja? Tunjuk tangan. Siapa yang duluan tadi? Makan yuk. Ini Alan. Siapa yang makan? Yuk, kakak dengan burung. Ada 2. Berarti sampai sini. Nah, yang ini nanti bercabang lagi. Siapa yang makannya? Bisa burung hantu dengan ular. Nanti si ular dimakan oleh ular. Si tikus dimakan oleh ular. Terus sudah sampai sini. Sekali bukannya, siapa yang paling tinggi kedudukannya? Konsumen paling tinggi kedudukannya siapa? Siapa? Ya, elang. Yang paling tinggi terakhir kedudukannya. Sampai sini?
kalian kan sudah ibu bentuk menjadi beberapa kelompok. Nanti duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Tugas kalian nanti ibu berikan LKPD. Nah, buatlah rantai makanan. Ya sama ya. Kemudian ubah menjadi jaring-jaring makanan. Minimal sampai konsumen tingkat 4. Ya, waktunya 30 menit. Terus buatlah tugas kalian itu sesuai dengan minat kelompok kalian masing-masing. Kalian kan mau HP nih, ya? Nah, kalian boleh buat peta konsep. Maksudnya peta konsep gimana Bu? Maksud peta konsep itu maksudnya kayak gini, yang kayak ini, tanpa gambar. Rumput dimakan belalang, dimakan katak, dimakan ular, dimakan elang, dimakan dan seterusnya. Tapi boleh juga yang suka, kelompoknya yang suka dengan Bu, kami suka gambar Bu, boleh tidak? Boleh, pakai gambar. Digambar saja boleh, silakan. Ada 2 jadi, bukan satu kelompok, 2 macam ya. Silakan pilih. Boleh pakai peta konsep, boleh pakai. Nanti presentasikan di depan. Oke. Sebelum ibu bagikan KPD-nya, sekarang kita speaking dulu, biar tenang pikirannya. Terus nanti kamu duduk di kelompok masing-masing. Oke. Nah, sekarang gara-gara kita belajar biologi nih, ibu ini punya speaking-nya biologi juga. Kalau ibu lihatnya SPG ini judulnya ular-ular, ya, ular-ular, gajah, semut. Nah, sekarang tubuhnya. Kalau ibu bilang ular, berarti ular apa biasanya? Tubuhnya ular panjang. Kalau ular pendek. Nah, ular panjang. Ular pendek. Dengan gerakan ya, gerakan dan dengan mulut kalian suara juga. Jadi panjang, pendek. Nah, kalau ibu bilang gajah, berarti gajah apa? Besar. Ini besar. Kalau semut? Kecil. Kecil. Ya, oke. Coba yuk. Berdiri. Oke, mulai ya, konsentrasi. Kalau sudah konsentrasi, berarti nanti bisa ikut KPD-nya bisa. Yuk. Ular panjang nih, berarti belum konsentrasi. Ular panjang. Ulang lagi. Gajah besar. Semut kecil. Ular panjang. Ular pendek. Dan kecil, ibu dengar ya. Konsentrasi. Ulang lagi. Ular panjang. Panjang. Ulang lagi yuk, konsentrasi. Ular panjang lagi. Semut kecil. Ular panjang. Ular pendek. Gajah besar. Oke, nanti polos nih yang satu clue. Clue kedua, kebalikannya. Kalau ibu bilang ular panjang, kalau bilang tadi tangan kamu pendek, tapi mulut kamu panjang. Ular panjang, ya. Ular pendek. Kebalikannya, gajah kecil. Gajah besar, tapi kamu bilang tangan kamu kecil. Terus kalau si semut kecil, tapi tangan kamu besar. Kita coba dulu, ulang ya. Kebalikannya, ngomongnya benar. Istilahnya ular panjang tuh, tapi tangan kamu gerakannya pendek. Kalau si ular pendek, tapi tangan kamu panjang. Bukan dulu. Yo, konsentrasi. Ular masih ada yang belum presentasi lagi, lanjut. Ular
silakan kalian masuk sini walaupun sudah berkelompok, silakan lihat ke depan. Terus kalian kedengaran? Oke, konsentrasi. Teknik stop. Teknik penyadaran napas. Stop. Berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silahkan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan dengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Duduknya yang relax ya, jangan relax kayak mana bukan mau jadi boleh tangan di paha, boleh tangan di meja, boleh silakan. Sekarang Tarik napas dalam. Hijaukan mata. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan napas rasakan keluar. Dengan napas napaslah 4 detik dan buang napas 4 detik. Ya. Jadi kalian napas 4 detik, tutup matanya, konsentrasi. Terus buang napas 4 detik, pakai tangan boleh ditutup. Lakukan sebanyak 5 kali. Konsentrasi, pijat. Matanya mendem, tarik napas 4 detik. Lepaskan 4 detik. Lakukan sebanyak 4 kali. Sekarang kalian napas ke lantai dengan balas. Amati apa yang Anda pikirkan. Amati perasaan. Amati apa yang Anda rasakan. Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini. Ingat untuk tetap menyadari napas. Menyadari nafas ya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Sekarang tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang kalian pikirkan. Sekarang sambil bernapas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Tapi dalam hati sebutkan, napas terus kemudian, ya aku hebat, aku bisa. Biar kalian semangat. Apa yang ada sebenarnya di diri Anda, sebutkan. Ambil napas, terus lepaskan sambil Anda dalam hati nyebutkan kekuatan pada diri Anda. Yuk. Lakukan sebanyak 5 kali. Yuk, konsentrasi. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali.
melakukan teknik stopnya ini pasti ada yang beda nak. Ya, tapi kalau Bu ini kan baru Bu, wajar Ibu senyum-senyum dulu. Mungkin nanti lain kali kalau kita teknik stopnya lagi, mungkin ada yang tadinya sekolahnya berat, rasa berat, sudah teknik stop kayak sistemnya gimana? Kayak kita mikir ke lama-lama tenang, ada yang merasakan ketenangan. Ya ada perbedaan. Oke, ada yang beda tak? Kalau yang konsentrasi pasti berbeda ya. Tapi kalau yang Ibu lihat tadi ada yang senyum-senyum tadi tidak berbeda itu namanya. Perhatian. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, kalian kerjakan ya. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Ibu punya LKPD, silakan kerjakan di LKPD kalian. Ingat yang itu di sini ada paket kerjanya. Terus sesuaikan dengan minat kelompok kalian masing-masing. Mau buat peta konsep silakan, dalam bentuk gambar. Yang pintar menjabat silakan dijabat. Ya, yang mau mau peta konsep saja Bu. Oke, ini LKPD-nya silakan tulis nama anggota, kelompok dan silakan baca petunjuknya, terus kerjakan di LKPD-nya, sesuaikan dengan diskusi lah ya kelompok kalian masing-masing. Mau cari produsennya apa tumbuhannya yang mana? Jangan yang kayak Ibu ya, rumput ya. Oke, silakan. Oke, silakan kerjakan. Nah, pakainya. Ini kan ada nih nama spesiesnya nih ya. Nama spesies kalian cari kembang sepatu, rumput. Nah, terus ini yang produsennya mau kembang sepatu, mau rumput. Ini makannya siapa nih? Namanya ada nggak? Kumpulkan sendiri oleh kalian. Ya, dari sana kalian susun. Terus kalau mau peta konsep silakan, mau gambar-gambar mau kembang sepatu silakan, mau rumput silakan. Farel, ada pertanyaan Farel? Itu suruh buat dua kan, jaring-jaring sama makan. Jaring gabung-gabung ini Farel. Gabung tuh nanti belalang dimakan siapa lagi. Jadi rantai makanan. Waktu Ibu buat rantai makan satu dulu, baru dibuat jaring-jaring makanan.
pakai ini kan ketahuan nih, kata dimakan kupu-kupu dan belalang, si ayam dimakan belalang dan ini langsung dibuat jaring-jaring. Cari, tentukan dulu produsen yang mau kalian pilih, mau kembang sepatu atau ungu. Nanti kan kalau tulisan apa? Sini sih Pak. Sini Bu ya, jawaban. Di seluruh di gerak agak dia. Kampanye nabi tadi. Silakan, yang kan punya gawai, punya gadgetnya, silakan diisikan gadgetnya, mau cari informasinya di link yang lain boleh. Dari kelompok gimana Pak? Kelompok ibu merah kelompok kira, dan kalau kita mau tekan sana, saya kabar kamu maju, kamu tidak ya konsepnya. Kamu pakai itu. Selesai anak? Sudah selesai. Oke, sekarang silakan hasil yang kalian buat itu kalian presentasikan ke depan. Kelompok yang lain silakan memperhatikan. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan dengan kelompok yang mempresentasikan. Terus jika ada tanggapan kalian berbeda dengan kalian atau menurut kalian ada yang salah dari pemaparan atau yang ada yang kurang tepat, silakan kalian kemukakan ya. Oke, sekarang silakan kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya. Silakan tunjuk tangan. Oke, kelompok Cira, silakan kelompok Cira. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kami yang berbentuk gambaran. Kembang sepatu dimakan kupu-kupu, kupu-kupu dimakan kata, ulat dimakan oleh kata, dan dimakan oleh ayam. Kata dan ayam dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang. Terima kasih. Oke, itu paparan dari kelompok Cira. Ada yang mau menanggapi paparannya atau ada pertanyaan mengenai rantai makanannya? Tunjuk silakan yang mau. Kelompok mana yang mau menanggapi? Ayo, kelompok. Ayo, silakan. Ada tanggapan untuk kelompok Cira? Yuk. Kelompok ini ya? Yuk, oke, kelompok dari kelompok berapa nak? Kelompok berapa nak? Kelompok kalian apa? Kelompok 1. Oke. Gambarannya bagus, Rapi. Terus mengenai rantai makanannya? benar. Sudah benar? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2.
memaparkan ya. Kelompok berapa nak? Kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan ekosistem. Dimulai dari kota konsep. Dari kembang sepatu. Kembang sepatu dimakan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan oleh katak, terus katak ke belalang. Ini kan ada rumput. Nah, rumput dimakan juga oleh belalang. Rumput itu bercabang ke ulat, habis itu belalang sama ulat dimakan oleh ayam. Katak sama ayam dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, beri applause untuk kelompok 4. Oke, yang mau menanggapi dari kelompok 4 apa yang dipaparkan tadi? Bagaimana kira-kira apakah rantai makanannya sudah benar atau masih ada yang keliru? Di kelompok lain silakan menanggapi. Ayo, kelompok siapa yang mau menanggapi? Ada yang tanggapi? Boleh. Ayo, kelompok mana? Ayo, silakan. Besarkan Sipa, suaranya agak besarkan sedikit. Nama saya Syifa Tadi dari kelompok 8. Saya ingin bertanya pada rantai makanan kelompok kalian yang berperan sebagai konsumen dua itu siapa saja? Oke, itu pertanyaan dari kelompoknya Andri dari Sipa. Dari Sipa, yuk. Sipa bertanya dengan kelompoknya berapa? Kelompok 4. Rantai makanan yang kalian buat itu konsumen tingkat 2-nya siapa saja? Silakan. Ada yang mau menjawabnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari kelompok 8. Konsumen yang kedua adalah kontak dengan ayam. Bagaimana sifat konsumen tingkat 2-nya katak dengan ayam? Mana sudah ngerti? Oke. Itu paparan dari teman kalian. Jadi ada yang dalam bentuk gambar, ada yang dalam bentuk peta konsep. Oke, dari sini silakan tugas yang kalian buat itu kalian kumpulkan, nanti nilai ya. Silakan kumpulkan masing-masing perwakilannya ke depan. Oke. Oke, silakan dikumpulkan yang sudah. Ini udah yang kami. Oke, satu lagi. Oke, ini hasilnya. Kita tulis. Satu. Oke, kalian sudah diskusi, tadi sudah presentasi, sudah memberikan umpan balik dengan teman-teman kalian, dan APD-nya sudah kalian kumpulkan. Sekarang saatnya kita berefleksi akan materi pelajaran yang telah diberikan hari ini. Siapa yang bisa memberikan refleksinya pada hari ini? Silakan tunjuk tangan yang mau memberikan refleksi. Oke, Fajar, berdiri Fajar, dan suaranya agak dibesarkan biar temannya mendengar. Satuan makhluk hidup ekosistem, Ya. populasi, individu, komunitas, ekosistem, populasi biosfer. Ya. Ada benar nggak? Susunannya mulai dari ada yang bisa melengkapi? Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Itu satu penyusunnya. Oke, benar ya? Refleksinya oke. Beri tepuk tangan untuk Pak. Siapa yang bisa menambahkan lagi refleksinya? Apalagi yang bisa kalian tarik dari materi yang diberikan hari ini? Yuk, silakan. Ya, Nova, ayo, Nova, silakan. Sini Nova. Lanjutkan. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan. Kita tadi membuat rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Oke, benar. Itu jawaban dari Nova. Oke, sampai di sini
materi pelajaran Ibu pada hari ini. Nanti lain kali pertemuan minggu depan akan Ibu bahas lagi tentang ekosistem, tapi pada subbab materi yang oke, demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya akan materi ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau tahu per kelompok nih, per baris saja ya. Maju ke depan perwakilannya. Berikan respon terhadap apa yang telah Ibu berikan pada hari ini. Silakan pilih. Mau tos, tinju, mau ini atau menyenangkan ya. Oke, barisan ini. Siapa? Silakan maju ke depan. Kasih respon dengan Ibu. Pilih. Ini dulu sananya, harus sama Ibu. Gitu. Pilih dulu, baru baru. Ini. Oke. Lanjut. Ayo, siapa yang mau? Asik dulu. Gimana? Tunjuk. Ya. Yang ini, bantu ini. Siapa yang mau? Ayo. Kira. Ayo, Kira. Ini, ayo. Oke, yang ujung. Yang mana? Tunjuk. Oke. Oke, sekarang seluruhnya pilih menurut kalian masing-masing. 1, 2, 3 dari duduk di sana. Apa yang kalian berikan untuk Ibu? Ayo, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, sekian pelajaran Ibu hari ini. Terima kasih. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.